Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hingga data 14 September, kasus di Jawa Timur terus mendapatkan tambahan kasus baru yakni 249 kasus. Bagaimana penanganan sejauh ini yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur? Saat ini kita sudah tersambung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Selamat siang, Mas Emil. Selamat siang. Mas Emil, mungkin Anda sudah punya data terbaru, bisa kita diberikan gambaran bagaimana sejauh ini tren kasus COVID-19 di Jawa Timur, baik itu kasus baru, tingkat kesembuhan, kematian, dan juga yang masih dirawat. Ya baik, jadi saya sering menyampaikan pada berbagai kesempatan bahwa objektif kita ultimately pada akhirnya kita ingin hilangkan COVID-19, tetapi langkah pertama adalah melandaikan kurva. Nah, sebenarnya saat ini kondisi di Jawa Timur secara agregat adalah tercapainya pelandaian kurva. Kasus harian ini berfluktuasi di kisaran 250, 300, 350, terkadang 400, tapi kisarannya segitu. Jadi tidak terlihat tren kenaikan angka harian yang konsisten, tetapi dia berfluktuasi di kisaran 300-an. Tentunya kita tidak kemudian berpuas hati dengan angka ini, tetapi kita ingin memastikan bahwa sudah ada kesetimbangan antara effort atau sumber daya yang kita kerahkan ya di semua hierarki, di semua wilayah untuk bisa angka ini tidak kemudian meningkat angka hariannya. Nah, kalau untuk case recovery kita bersyukur bahwa angka di kisaran 78% ini adalah angka yang jika dilihat secara komparatif ini adalah angka kesembuhan yang tertinggi. Baik, Mas Emil, Presiden Joko Widodo kemarin dalam ratas menyoroti 4 daerah dengan angka kematian yang masih tinggi di Indonesia. Salah satunya adalah Jawa Timur. Sebelum saya minta tanggapan Anda, kita akan dengarkan dulu bersama pernyataan dari Presiden Jokowi. Namun, kalau kita melihat lebih detail, tingkat kematian tinggi tersebut disebabkan karena ada 4 provinsi yang memiliki tingkat kematian di atas 6%. Nah, ini perlu data seperti ini detail, sehingga informasikan kepada provinsi tersebut, dan kemudian kita juga pemerintah pusat memberikan dukungan penuh ke sana sehingga bisa menurunkan angka kematian, yaitu di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 4 daerah, salah satunya yaitu Jawa Timur yang tingkat kematiannya masih tinggi, yaitu 6% di atas standar dari WHO. Bagaimana Anda menanggapi ini, Mas Emil? Ya, sudah menjadi perhatian dari 3-4 bulan yang lalu. Kami mulai melihat bahwa terjadi tren case fatality rate di Jawa Timur ini meninggi, bahkan menjadi tinggi walaupun memang dia mulai tidak meningkat lagi dari angka kemarin, tetapi tergolong tinggi. Dan ini kami sampaikan juga pada saat itu ke Menteri Kesehatan, Dirjen Yankes saat itu, untuk dapat dilakukan audit kematian. Karena ini penting sekali untuk melihat. Nah, saat ini memang ada 2 klasifikasi dari WHO, yaitu death caused by COVID dan death with COVID-19. Jadi kalau death caused by COVID itu memang kematiannya karena pneumonia COVID-19, sedangkan death with COVID-19 adalah orang yang memiliki kasus swab positif tetapi meninggal karena gagal jantung atau gagal organ lainnya yang terkait dengan penyakit komorbid. Nah, memang kami kemudian saat ini kalau kita perhatikan bahwa Jawa Timur memiliki tempat tidur ICU sebanyak 860, tempat tidur isolasi sebanyak 6.611, dan saat ini bed occupancy ratio kita 49%. Artinya di bawah dari standar WHO 60%. Jadi kita masih ada buffer capacity yang memadai. Apa maksud kami menjelaskan itu? Bahwasanya kita melihat rumus paling pertama jangan sampai ada pasien tidak tertangani. Ya. Nah, ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas. Termasuk rumah sakit lapangan sudah menangani hampir 2.000 pasien dan dengan hampir 100% angka kesembuhan. Tetapi di sisi lain kita terus mencari bersama para pakar. Kami sampaikan bahwa ini tidak bisa sekedar kita melihat dari Jawa Timur, tetapi kita butuh pakar dari Indonesia bahkan mancanegara untuk melihat apa. Ada yang mengatakan virusnya berbeda,
strain virusnya berbeda, ada strain virus Wuhan, Middle East, Europe. Tapi begini, ini bukan kemudian suatu upaya untuk kita defensif, tetapi kita terus mencari solusi. Salah satunya yang kita coba setelah masif kita melakukan peningkatan ventilator, karena katanya ventilator yang kurang, ternyata yang masuk ventilator pun 70% itu, kalau tidak, semoga angka saya ini angka kasar ya, saya ingat sekitar 70% kurang lebih itu, mohon maaf, meninggal. Kalau sudah menggunakan ICU ventilator. Maka selama beberapa waktu terakhir, Bapak Dirut Rumah Sakit Sutomo, selaku ketua tim kuratif sudah berkomunikasi dengan sekitar 100 rumah sakit rujukan. Ada beberapa hal yang dijadi perhatian. 2 hal. Yang pertama adalah pastikan bahwa ada upaya untuk mengidentifikasi pasien yang ada yang disebut death on arrival. Jadi begitu nyampe pun sudah meninggal. Ini namanya penanganan terlambat. Ini yang kita hindari. Yang kedua adalah terapi oksigen untuk mencegah terjadinya hipoksia, yaitu saturasi oksigen turun, maka menggunakan terapi yang namanya HNFC, high flow, HFNC, high flow nasal kanul, yaitu menggunakan alat untuk terapi oksigen sebelum pasien tersebut membutuhkan ventilator ICU. Ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang baik. Dulu kita sempat mencoba seperti plasma konvalesen dan lain sebagainya. Nah, sekarang HFNC ini menunjukkan tren baik yang kita harapkan bisa segera diadopsi oleh rumah sakit lain di Jawa Timur. Baik. Mas Emil tadi banyak bicara mengenai treatmentnya. Nanti kita bicara mengenai langkah preventifnya. Bagaimana masalah disiplin menerapkan protokol kesehatan dari masyarakat di Jawa Timur. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda yang satu ini. Tetap di Metro Siang. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Mas Emil, tadi Anda katakan bagaimana treatment yang dilakukan, bagaimana kapasitas tempat tidur untuk pasien maupun ruang ICU ini sebetulnya sudah memadai. Tapi kalau misalnya kita bicara kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih bandel istilahnya, ini akan susah untuk bisa menangani kasus COVID-19. Bagaimana Anda menggambarkan masalah disiplin protokol kesehatan di Jawa Timur ini? Ya, baik. Pertama-tama, angka yang ultimately menggambarkan tingkat penyebaran kan adalah angka kasus harian yang tadi kita bahas di awal, di mana kita melihat bahwa ada pelandaian kurva, memang belum menunjukkan downtrend tetapi melandai, dan itu tidak dicapai begitu saja, tetapi memang dengan segenap upaya. Sebagai contoh, memang kita lihat beberapa daerah mulai bergeser ke arah kesadaran lingkungan, menempatkan itu bukan kepada checkpoint atau perbatasan, tapi kepada RT maupun RW untuk memantau siapapun warga, apakah dia menetap, apakah dia berdomisili di sana, sehingga ini konsep inilah yang disebut sebagai kampung tangguh. Yang kemudian konsep ini berupaya untuk mengedepankan promotif preventif. Digabungkan dengan Perda, mungkin kita menggunakan bukan hanya Pergub, tapi Perda 2 2020 dan Pergub 53 2020, ada sanksi yang lebih punitif, artinya sanksi yang lebih memberikan efek jera, denda yang lebih signifikan, bahkan juga bisa sampai ke pidana bagi pelanggar-pelanggar protokol kesehatan. Inilah yang diminta oleh para petugas di lapangan pada saat mereka melakukan upaya penegakan protokol beberapa bulan sebelumnya. Diminta ada aturan yang lebih kuat untuk menjadikan efek jera lebih efektif dan penegakan hukum lebih efektif. Dan yang perlu kami sampaikan juga bahwa kasus bisa saja kelihatan sedikit kalau PCR testnya sedikit. Nah, memang saat ini PCR test kita sudah 53 mesin dengan kapasitas 4.000 sampai 5.000-an tes kalau per hari kapasitasnya. Dan dibandingkan memang DKI Jakarta terbanyak, tapi untuk provinsi dengan penduduk di atas 10 juta, setelah DKI Jakarta ini memang Jawa Timur yang tertinggi untuk rasio per 1 juta penduduk maupun angka absolutnya. Mas Emil, tadi Anda katakan pemerintah melibatkan RT RW dalam menjalankan fungsi pengawasan. Anda lihat ini strategi yang cukup efektif? Ini strategi yang harus kita tempuh, gitu. Karena mau tidak mau pendekatan wilayah menjadi penting. Kami bergerak dengan kampus saat ini, KKN, kerja nyata yang biasanya mereka berkunjung beramai-ramai ke satu wilayah, sekarang mereka didomisili masing-masing, kemudian dengan menggunakan aplikasi Inaris, dikembangkan BNPB, mereka melakukan self-assessment di lingkungan rumah dan wilayah masing-masing. Kita harus lakukan itu, karena memang ada 2 titik, yaitu domisili
dan juga titik kegiatan. Di lokasi kegiatan, disitulah kita mengefektifkan peran aparat penegak hukum atau Satpol PP. Sedangkan di domisili masing-masing kita efektifkan peran dari lurah, RT, dan RW untuk memantau kondisi di lingkungan masing-masing. Dua kombinasi ini mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan kepatuhan masyarakat. Ya, Mas Emil, segala cara selalu dicoba oleh Pemprov Jawa Timur dalam menangani COVID-19 ini. Sampai hari ini, apalagi PR yang paling menantang dalam menangani kasus COVID-19? Tentu kita ingin menurunkan case fatality rate. Inilah sebabnya kami memohon dan sudah disampaikan di berbagai kesempatan, sudah ada data dari BPJS Kesehatan untuk warga atau pasien BPJS Kesehatan dengan komorbid atau penyakit bawaan. Nah, mohon agar setiap petugas di puskesmas memantau di setiap wilayah yang diampu warga-warga yang memiliki komorbid ini agar dipantau betul kegiatannya. Termasuk ID, kemarin kita berdiskusi, dokter-dokter yang memiliki komorbid ini juga benar-benar dijaga jangan sampai terekspos, baik itu praktek menangani pasien COVID maupun non-COVID. Nah, inilah harapan kita agar angka kematian bisa benar-benar kita tekan. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak untuk waktunya di Metro Siang.